kami aman, tentram, damai berjalan bersama Engkau. Di tengah hari-hari sepanjang tahun 2026 yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi terima kasih kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yesus yang namamu Immanuel selalu bersama-sama kami. Sampai kami mau duduk di kakimu Tuhan di minggu pertama Tuhan. Kami ada bersama-sama berkumpul memuji menyembah. Dan kami mau terus sepanjang tahun ini. Kami mengawali dengan baik Tuhan di dalam Engkau. Dan kami juga akan menutup dengan baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku semuanya, shalom. Selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semuanya. Dan di tahun yang baik ini kita, walaupun semua orang bilang tahun-tahun tidak semakin baik, dan bahkan firman Tuhan berkata seperti itu ya. Hari-hari tidak akan semakin baik, tapi bersama Tuhan yang tidak baik pun bisa menjadi baik. Amin. Oleh sebab itu kita mau melihat ya apa yang akan terjadi di tahun 2026. Walaupun kita tidak tahu, tapi kita bisa melihat lebih dulu melalui janji Tuhan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah saudara-saudaraku, mungkin di penutup tahun ini kondisi kita beda-beda ya. Ada yang tertawa, ada yang dapat bonus, ada yang dapat pekerjaan, tapi juga ada yang mungkin masih bergumul ya. Ada yang masih menangis, ada yang rasanya Tuhan mau sampai kapan penderitaanku. Ada yang masih ngambang, ada yang galau. Banyak sekali saudara-saudaraku, kondisi yang berbeda-beda. Tapi hari ini kita mau datang apapun kondisi kita, selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Amin. Jadi judul firman hari ini adalah melihat, tapi lebih tepatnya mengintai masa depan. Masa depan itu apa? Tahun 2026 yang akan kita lalui. Nah, kenapa saya pakai kata mengintai? Karena ini yang ada di dalam prinsip firman Tuhan. Artinya melihat, kan kita nggak tahu. Ya. Oleh sebab itu kita mengintai lebih dulu. Terjadinya seperti apa nggak tahu. Tapi lihat lebih dulu. Orang yang lihat lebih dulu itu namanya mengintai. Kalau misalnya antar negara yang berperang gitu ya, biasanya suka kirim kan agen rahasia, mengintai. Jadi agen rahasia seolah-olah dia warga di sana, seolah-olah dia setuju dengan kebijakan di sana, seolah-olah dia bersekutu dengan orang di sana. Itu artinya apa? Supaya lihat, spy namanya, mengintai. Jadi di tahun yang mungkin belum jelas buat kita, jawaban yang belum jelas, bahkan yang saat ini Anda, Bapak dan Ibu Saudara merasa sudah jelas pun bisa jadi tidak jelas nanti. Karena hidup ini penuh dengan persoalan. Amin. Nah mari kita lihat prinsipnya dalam firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita semua menjadi pengintai-pengintai yang baik. Habakuk 2 ayat 1-3. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan ini. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan baca bergantian. Bapak Ibu Saudara baca di ayat genap, yaitu di ayat 2. Nanti di ayat ketiga kita baca bersama-sama. Di ayat pertama saya yang baca. Saya terinspirasi dengan Esra saudara ya. Saya baru baca kitab Esra. Jadi di Esra itu dikatakan begini. Dia mengundang orang untuk bangkit berdiri. Dulu zaman-zaman di gereja tradisi juga biasanya kalau baca firman awalnya itu berdiri ya. Berdiri itu tanda apa? Meninggikan respect. Ya, jadi kita baca bersama-sama. Saya memulai Habakuk 2 dengan judul perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Katakan bersama, tempat pengintaian. Jadi ada ya ayatnya di Alkitab ya. Dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat kedua, Bapak Ibu, silakan 1, 2, 3. Itu ayat 3 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang
dan tidak akan bertangguh. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini ada prinsip pengintaian. Tadi kita sudah ucapkan bersama-sama dengan jelas. Tempat pengintaianku. Ya, jadi ada rumusnya di Alkitab, enggak dikarang-karang, bukan hasil pemikiran orang pintar, bukan hasil pemikiran manusia, tokoh motivasi, tapi sudah ada di Alkitab. Jadi saudaraku, kalau kita lihat tadi dari Habakuk pasal kedua ayat pertama, prinsip pengintaian itu, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat lebih dulu, bagaimana tahun 2026? Ya, kita baru tutup ya tahun 2025. Yang penting itu adalah posisi pengintainya itu di mana. Ya, khotbah ini sequel dari khotbah Bapak Gembala. Ya, jadi Bapak Gembala udah tutup akhir tahun khotbah ya. Ini sequelnya. Kalau film kan ada lanjutannya. Bukan karena kami suami istri. Tapi entah kenapa waktu Bapak Gembala khotbah akhir tahun saya bilang, aku juga mau khotbah. Temanya mirip-mirip seperti itu. Berarti sehati ya. Karena firman Tuhan berkata begini saudara, gembala itu adalah sahabat karibnya Tuhan. Itu ada di Alkitab. Artinya kalau sahabat karib itu apa? Dikasih tahu keperluannya jemaat. Makanya gereja jangan nemplok sana, nemplok sini. Gak jelas gembalanya yang mana. Ya. Karena keperluan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, Tuhan sudah ngomong dulu kepada gembala. Ya, jadi kalau gembala khotbah, wakil gembala khotbah, koordinator ibadah khotbah, staf gembala khotbah di tempat ini, itulah hati Tuhan buat kita semuanya. Amin saudara. Jadi posisi pengintai. Kita baca lagi tadi ya ayat Habakuk pasal 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di mana? Menara. Jadi posisi pengintai itu harus berdiri tegak di mana? Di menara. Menara itu tempat yang rendah apa tempat yang tinggi? Tempat yang tinggi. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Firman Tuhan bilang seperti yang dikatakan Bapak Gembala pada akhir tahun. Lihat apa yang Tuhan lihat. Ya enggak saudara? Lihatnya di mana? Di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu di mana? Di menara. Bahkan prinsip dalam dunia ini kalau orang itu jaga benteng ya, harus ada orang seperti ini. Dia siapa saudara? Pengintai, watchman. Ya makanya orang pendoa itu suka disebut watchman ya, orang yang berjaga-jaga. Di mana berjaganya? Di tempat yang tinggi, di menara. Kenapa saudara butuh tempat yang tinggi? Karena kalau orang berdiri di tempat tinggi, dia punya penglihatan lebih daripada orang yang di tempat rendah. Ya apa ya saudara? Ya kan saudara? Makanya kan di bandara ada menara. Ya, ada menara. Di lembaga pemasyarakatan juga ada menara. Ya. Di mana-mana itu kalau perlu keamanan, perlu melihat lebih dulu, pasti ada menara. Menara itu tempat orang melihat. Gak sama yang dia lihat dengan orang yang di atas tanah, di lantai 1, dengan orang yang lihat di lantai 20. Pasti beda. Di bawah itu penglihatan kita terbatas. Saudara coba bayangkan ya, prajurit yang jaga di atas ini. Lagi jaga-jaga, keadaan sedang aman-aman saja. Orang yang lagi berbisnis, ada yang di pasar, ada yang melakukan aktivitasnya. Saudara, itu mereka semua ada di atas tanah, di bumi, berdiri di daratan. Yang mereka lihat apa? Semuanya tenang-tenang saja. Tapi tiba-tiba orang yang di menara ini melihat di kejauhan ada musuh datang. Yang lihat dulu siapa? Penjaga yang berjaga di menara. Makanya disebut dia mengintai. Dia lihat, makanya dia bisa kasih kabar ada musuh. Sehingga semua orang bisa mempersiapkan diri. Atau ketika mereka sedang dikepung, gak ada jawaban. Rasanya sudah terpuruk. Orang yang di menara, lihatnya gak sama dengan yang di bawah. Yang di bawah lihat sudah depresi, sudah gak punya pengharapan. Tiba-tiba yang di menara lihat dari kejauhan, dia lihat ada bala bantuan. Sehingga yang di atas bisa bilang, teguhkan yang di bawah. Ada bantuan datang, kita belum akan mati, akan ada pertolongan.
Itu sebabnya untuk mengintai, prinsip melihat lebih dulu itu harus di menara. Saya waktu ke Palu ya saudara, saya terkesan sekali dengan apa yang dikatakan orang-orang yang di Palu. Kan kita tahu ya, Palu itu mengalami bencana yang maha dahsyat. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Tapi yang menarik, waktu itu, hari H-nya terjadi itu. Di pantai itu lagi ada festival. Ramai orang, nari-nari festival saudara. Dan orang yang sedang berenang. Kenapa saudara? Mereka di bawah ngelihatnya semua baik. Langitnya cerah, lautnya tenang. Saudara masih ingat malam tahun baru? Kejadian di mana itu ya? Anyer. Lagi malam tahun baruan, lagi nyanyi, happy-happy. Gak ada lihat apa-apa kan? Tiba-tiba langsung bep. Datang tsunami. Tsunami Aceh, saudara lihat. Kan ada orang yang mengabadikan. Orang yang mengabadikan itu di mana? Dia di atas. Waktu di Palu mungkin orang yang di atas lagi tempat tinggi bilang menjauh dari pantai. Dia sudah lihat bergulung itu ombak dari jauh. Tapi yang di pantai nggak lihat. Tenang-tenang, malah makin berenang ke tengah laut. Jadi kita harus berdiri tegak di menara. Untuk lihat keadaan kita tahun 2026. Supaya kita nggak depresi. Atau supaya saudara kita pikir semua baik-baik saja. Kita nggak dekat sama Tuhan, tiba-tiba terjadi satu hancur. Makanya di mana tempat tinggi kita? Bu, rumah saya cuma lantai 1. Gimana saya mau lihat tempat yang tinggi? Oh puji Tuhan, mau lantai 1, mau kayak istana berlantai 3 pakai lift, mau cuma 4L, lu lagi, kecil. Saudara, kita semua punya tempat yang maha tinggi. Amin. Mazmur 22:4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, Tuhan bilang dia bersemayam, berdiam, bertahta di atas puji-pujian. Saudara kalau membayangkan Tuhan bertahta itu di tempat tinggi apa tempat rendah? Tempat tinggi. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan tempat yang rendah, itu tempat yang tinggi. Dan ternyata tempat yang tinggi itu di mana? Waktu saudara dan saya memuji menyembah Tuhan, puji-pujian, tehillah. Tehillah itu apa saudara? Nyanyian Halel. Halel itu apa saudara? Halel Yahweh. Yahweh saudara tahu artinya Tuhan. Halel itu artinya apa? Ketika kita tetap bersyukur memuji Tuhan sekalipun keadaan tidak memungkinkan, sehingga kita disebut orang gila. Itulah namanya haleluya. Jadi haleluya itu bukan gini, dapat THR, haleluya. Betul itu haleluya. Tapi yang namanya halel Yahweh itu adalah keadaan terburuk sekalipun saudara telah bilang, terpujilah nama Tuhan, kutinggikan Tuhan. Itulah tehillah, itulah nyanyian halel. Dan Tuhan bilang, aku bertahta di situ. Waktu Tuhan bertahta, bukan Tuhan yang turun kepada kita di tempat yang rendah, yang tadi di 4L, yang tadi cuma lantai 1. Cukup sekali Tuhan Yesus dari tempat tinggi turun ke tempat rendah. Ketika dia lahir yang baru kita rayakan. Amin. Dia yang tinggi jadi rendah. Dia yang mulia jadi hina. Sekali saja Yesus gak disalibkan 2 kali saudara. Ketika dia sudah disalibkan, mati, dibangkitkan, dia naik ke tempat yang tinggi. Jadi apa yang terjadi? Ketika saudara dan saya memuji Tuhan, tetap bersyukur, kita diangkat ke tempat yang tinggi. Jadi tempat tinggi itu apa saudara? Fellowship kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan, dimanapun itu, itulah tempat yang tinggi. Prinsip pengintaian itu ada ketika Tuhan mengutus 12 pengintai. Katakan bersama 12 pengintai. 12 pengintai itu kembali 10 kasih kabar, POV-nya beda dengan yang 2. Karena yang 2 ada di tempat yang tinggi, lihatnya beda. Yang dilihat yang seperti Bapak Gembala katakan, lihat yang Tuhan lihat. Yang 10 orang, lihat yang kulihat. Apa yang kulihat? Bilangan pasal 13. Ayatnya yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu, sangat besar. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Katakan bersama kami lihat.
Sudah kami lihat. Lihatnya pakai apa? Pakai mata jasmani. Benar gak? Benar saudara. Itu keturunan Enak, keturunan raksasa. Mereka berkubu. Artinya gak bisa ditembus ini. Pertahanannya kuat. Kemudian ayat 33 juga kami lihat. Katakan bersama, kami lihat. Sudah 2 kali saudara. Di sana orang-orang raksasa. Orang-orang Enak yang berasal dari orang raksasa. Artinya apa? Ini gak bisa dilawan. Amin. Ngintai lebih dulu. Sudah lihat? Lihat. Tapi lihatnya di tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu selalu bicara apa yang saudara dan saya lihat secara fisik. Tapi orang yang tempat tinggi lihatnya beda. Dan kami lihat, katakan bersama, kami lihat. Diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saya enggak bilang mereka lebay. Enggak saudara, ini benar. Kenapa saudara? Yang dilihat itu keturunan raksasa. Kotanya berkubu. Artinya apa? Ada pertahanan perangnya di sana. Punya senjata. Yang dikirim ini budak. Baru keluar di tanah Mesir. Taunya hanya mengumpulkan jerami. Membuat itu gala-gala itu ya saudara. Gak punya pengalaman perang. Ditindas. Mental jajahan. Gak bawa alat perang. Bagaimana mungkin mereka mau lawan? Mereka gak bawa alat perang saudaraku. Mereka hanya bawa segala sesuatu yang membuat mereka bisa membangun bait Allah. Bagaimana mungkin bisa menang? Makanya mereka lihat itu orangnya raksasa. Ini mungkin gak orang raksasa. Gak mungkin. Orang Israel mungkin gak orang raksasa. Gak mungkin. Ditindas, dijajah. Kurang gizi. Makanya pasti susah. Saya ini anak yang paling pendek di tengah-tengah saudara-saudara saya. Saudara saya tuh kayak giant buat saya. Tinggi-tinggi kenapa? Saya kurang gizi. Bukan karena orang tua saya belas pilih kasih. Karena dulu saya kecilnya gak mau minum susu, gak mau makan kacang hijau, semua yang bergizi saya gak mau. Makanya pendek. Lihat anak saya gak ada yang kurang gizi kan, tinggi-tinggi semuanya. Karena bapaknya sangat bergizi. Jadi orang ini gak mungkin ini secara kekuatan ini gak imbang. Makanya mereka bilang itu raksasa. Kalau raksasa ketemu orang tak berdaya, terintimidasi, tinggal diinjek. Makanya dikatakan kami ini seperti belalang, tinggal diinjek, habis. Faktanya benar gak? Betul. Tapi saudara jangan hanya lihat pakai mata manusia. Maka kita lihat. Kata Bapak Gembala, lihat apa yang Tuhan lihat. POV-nya Tuhan. Ya kan sekarang zaman TikTokan kan. Lihat pakai POV-nya Tuhan. Ya, Bilangan 13 ayat 2. Sebelum mereka disuruh Tuhan udah kasih tahu dulu kisi-kisi. Ini yang kulihat. Ya, Bilangan 13 ayat 2 berkata, suruhlah beberapa orang mengintai. Katakan lagi bersama, mengintai. Ngapain mengintai? Lihat lebih dulu tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi susah gak? Susah. Berat gak? Berat. Raksasa? Ya. Berkubu? Ya. Tapi janji Tuhan apa saudara? Akan kuberikan. Sesulit apapun akan terjadi menjadi milik mereka gak? Ya. Dan sejarah sudah mencatat tanah Kanaan mereka injak menjadi milik mereka. Sesulit apapun, lihatnya di tempat tinggi. Yosua dan Kaleb makanya tempat tinggi itu ngapain? Bukan halusinasi, bukan halu, bukan. Dengerin Tuhan ngomong dan apa yang dia omong kita harus lihat. Tadi di awal ibadah, pra-ibadah Kak Dean ya, itu kasih ayat yang sangat-sangat bervitamin sekali saudara untuk ngelihat di tempat tinggi masa depan. Apa tadi ayatnya? Masa depan yang penuh harapan. Hari depan yang indah, penuh harapan. Ada harapan di depan saudara. Itu yang Tuhan lihat. Yang kita lihat gak mungkin jobless, belum dapat pekerjaan yang diinginkan. Bisnis masih begitu-begitu saja. Makanya naik ke tempat tinggi. Caranya gimana? Bangun hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab supaya dia mudah untuk memperdengarkan suara dan kita mendengar. Jadi harus ada tempat tinggi. Saudara-saudaraku, Bapak Gembala menyinggung tentang Abraham. Lihat bintang. Bintang ada tempat yang tinggi. Saudara kalau lihat bintang dengan Abraham lihat bintang, beda gak lihat bintangnya? Banyaknya. Apalagi kita di Jakarta ya, bintang hampir tak terlihat. Kira-kira yang dilihat Abraham itu bintangnya banyak gak saudara? Banyak. Ya, apalagi masa itu. Dan saya percaya ketika Tuhan membawa Abraham keluar, itu bicara Tuhan bawa Abraham ke tempat yang tinggi.
Karena saking banyaknya, gak terhitung. Seperti itulah berkatku kepadamu. Lihatnya tempat yang tinggi, saudara-saudaraku. Bintang itu lebih terlihat di tempat yang tinggi. Anak saya tahun lalu itu pergi ke Ladak. Kita dengar namanya aja belum pernah. Apa itu Ladak? Lada saya tahu. Ladak gak pernah dengar. Saya pikir Belanda. Ya, ternyata dia mau lihat bintang. Di India ya, kalau gak salah ya. Di India, saudara. Tempat itu tinggi sekali. Observatorium tertinggi di dunia. Observatorium ada di Boska. Bisa lihat bintang. Tertinggi di dunia itu di Ladak. Makanya dia sampai base camp 1 Himalaya, saudara. Saya gak izinkan dia naik Everest, saudara. Bahaya, saudara ya. Sampai base camp 1. Tinggi banget. Jadi artinya apa? Banyak orang stargazer yang memburu bintang datang ke sana. Karena lihatnya, saudara, banyak. Waktu saya lihat fotonya aja itu masih terhalang awan. Itu banyak. Merinding saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, selama ini kubayangkan kalau ngelihat bintang seperti aku lihat bintang. Saudara tangkap maknanya? Ternyata bintang itu banyak yang gak terlihat. Sesungguhnya bintang itu, saudara, janji Tuhan kepada Abraham dan kepada kita keturunannya. Banyak sekali, saudara lihat. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Yang gak bisa kita lihat pakai mata manusia itu. Ternyata waktu Tuhan bilang, aku mau berkati engkau. Itu banyak sekali, saudara, berkat Tuhan yang tercurah. Lihatnya di mana? Tempat yang tinggi. Bicara apa, saudara? Hubungan. Saudara, kalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan, kita gak akan bisa dengar dia ngomong apa. Dan Tuhan selalu mau berhubungan dengan kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara tahu apa pertanyaan Tuhan yang pertama tercatat di Alkitab? Di mana kamu? Itu pertanyaan Tuhan. Tuhan bukan mau menyiksa Adam dan Hawa. Seolah, come back to me. Come back to me. Di mana kamu? Mereka berusaha menjauh dari Tuhan. Waktu Kain bunuh Habil, apa yang Tuhan tanya sama Kain? Di mana adikmu? Itu Tuhan. Dia selalu bilang, kita mungkin gak luput dari kesalahan, kegagalan, kekecewaan. Di tahun 2025 kita mau menjauh dari Tuhan. Saudara tahu apa pertanyaan Tuhan? Di mana kamu? Pertanyaan kita apa, saudara, kepada Tuhan? Kenapa? Kenapa engkau berikan ini? Kenapa kau izinkan ini? Kenapa engkau pilih kasih? Itu pertanyaan kita kepada Tuhan. Pertanyaan Tuhan, di mana kamu? Aku mau bersekutu dengan engkau. Aku mau limpahkan segala yang terbaik. Bintang itu jauh lebih banyak daripada yang Anda lihat, saudara. Itulah hati Tuhan untuk memberkati kita. Di mana? Tempat tinggi. Dan di tempat yang tinggi itu kita lanjutkan Habakuk pasal 2. Supaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini yang kata Pak Binsar, hidupi firman Tuhan yang Tuhan suruh lihat itu, hidupi. Kaleb itu menghidupi yang dia lihat. Akan diberikan. Semua gak percaya, semua kena hukumannya, tapi dia menghidupi. Dengan cara apa? Dia bangun kekuatannya sehingga dia terima janji Allah umur 40 tahun. Punggung pegunungan Yehuda akan kuberikan kepadamu. 45 tahun berlalu tidak terjadi apa-apa, tapi pada hari dia siap melawan orang-orang raksasa. Bayangkan dia bilang, aku sekarang umur 85 tahun, tapi kekuatanku sama dengan orang berumur 40 tahun waktu Tuhan berjanji. Bagaimana mungkin orang 85 tahun sama dengan umur 40? Gak mungkin kalau tidak melatih dirinya. Bahkan dia bukan hanya melatih dirinya, dia latih keponakan-keponakan. Saudara akan lihat dalam sejarah, Kaleb dan keturunannya itu mengalahkan orang-orang raksasa yang sudah dia lihat. Dihidupi. Firman Tuhan zaman dulu ditulis itu dalam loh-loh batu. Ditulis. Ternyata dari kita belum menang, dari kita belum dapat jawaban, Tuhan bilang apa, saudara? Orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi itu bukan hanya untuk kita. Nanti ketika Tuhan sudah menjawab kita, hidup kita akan jadi kesaksian, saudara. Makanya pada saat ini percayai dirimu, diriku sedang dipersiapkan jadi kesaksian. Tuhan bilang orang sambil lalu, dalam bahasa Inggris dikata orang berlari, bisa baca. Berarti artinya kalau orang berlari bisa baca tulisan di loh batu, tulisannya jelas.
Jelas sekali, sampai orang lari bisa baca. Jadi dalam hidup kita yang kelihatan masih amburadul, gak jelas, Tuhan sudah siapkan sesuatu hari yang baik, masa depan yang indah. Percayai, tulis di dalam loh hati kita. Hidupi, tertulis dalam loh hati kita, bukan lagi di loh batu. Supaya apa? Hidupmu nanti orang lain bisa baca. Jangan-jangan bagi orang lain Alkitab yang dia baca adalah hidupmu, saudara. Ayat yang dia baca adalah hidupmu. Karena apa? Surat firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kau percayai, yang kau hidupi, itu tertulis, terukir di loh hatimu. Dalam 2 Korintus 3 dikatakan begini. 13-nya abaikan, saudara ya. Belum saya hapus. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lagi bicara tentang apa? Orang-orang yang dilayani. Mungkin sulit tuh dilayani, tapi percaya janji Tuhan untuk jemaat Tuhan. Sehingga artinya apa? Keberhasilan orang itu menjadi keberhasilan orang yang melayani juga. Amin. Orang yang dilayani mengalami Tuhan, tertulis dalam loh hatinya. Keberhasilan dia menguatkan orang yang melayani, tertulis dalam hatinya. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan lagi oleh tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati manusia. Artinya begini saudara, yang kita dapat dari Tuhan, saat engkau saat teduh saudara, sekalipun itu sederhana, ketika kita mendengarkan khotbah, cukup satu kata pun itu bisa memulihkan hidupmu. Asal kau percaya, itu tempat tinggi. Ini lantai dasar, tapi ini tempat tinggi saudara. Tuhan bicara di sini. Dan ketika kita percaya walaupun gak mungkin, itu sedang menorehkan di loh-loh hati kita. Orang tertawakan kita. Orang menganggap kita impossible. Sudah habis, gak ada masa depan. Kita percaya ada masa depan. Tertulis dalam loh-loh hati kita yang akan kita saksikan. Di penghujung tahun saya pelayanan ke ujung Pulau Sumatera. Ini tuh menutup tahun 2025. Jadi saya lagi di bandara, sudah ketemu Ibu Gembala. Lagi kan kalau bandara sekarang gak bisa langsung parkir di tempat menjemput kan ya. Jadi lagi nunggu Bapak Gembala, mobil Bapak Gembala. Lagi ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala, tiba-tiba ada orang di samping saya. Pria masih muda. Terus dia ngomong lihat saya gini. Terus dia ngomong gini saudara. Indonesia bagi kemuliaanmu ya? Kaget saya saudara. Indonesia bagi kemuliaanmu. Saya pikir saya padahal udah pakai topi, udah kayak K-pop tuh saudara. Tadinya pakai masker. Mengenali saya, agak GR dikit kan saudara. Indonesia bagi kemuliaanmu ya? Iya. Terus ngobrol-ngobrol terus dia ngomong gini. Namanya siapa ya? Dia lebih kenal judul lagu saya daripada nama saya. Berarti apa? Coret, bukan orang terkenal gitu kan saudara ya. Julita, saya bilang, oh iya Julita Siregar. Wih lebih parah lagi saudara. Wih. Saya pikir tadi dia tim praise and worship saudara dari gereja itu. Tapi itu menyadarkan saya. Lihat, kamu bukan orang terkenal. Kamu orang yang tidak dinotis. Bahkan tidak tercatat di hati manusia. Tapi lihat ketika engkau percaya janji Allah. Itu tahun 2025 saudara. Jadi sudah saya melihat dari 35 tahun sebelumnya tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Lihat pakai mata manusia enggak ada harapan. Tapi ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Kenapa terima janji Tuhan? Di tempat tinggi. Dengar janji Tuhan. Personal. Mempercayainya sulit. Tapi ketika aku hidupi, itu tertoreh di dalam loh-loh hatiku. Bisa dibaca oleh semua orang. Apakah Tuhan hanya mengerjakan bagi saya? No. Tuhan akan mengerjakan bagi kita semuanya. Kayak dikatakan saudara, ya saya terkesan sekali ya. Pak Misal bilang keraslah untuk dirimu. Kan gitu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu bukan ngambang di awan-awan. Dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Tapi juga dengan segenap kekuatanmu. Bukan hanya pray hard. Di tempat yang tinggi juga harus work hard. Ya, makanya disitulah pentingnya apa yang kita lihat pakai mata kita. Apa yang dikatakan tadi dalam Bilangan 13? Ayatnya yang ke-18, amat-amati keadaan negeri itu.
kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Negerinya tuh baik atau buruk. Kotanya bagaimana, terbuka atau berkubu. Tanah itu gimana, gemuk atau kurus. Ada nggak di sana pohon-pohonan atau tidak? Tapi lihat ayatnya yang di bawah. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Mereka lihat itu tanah yang baik. Jadi artinya gini saudara, perjuangan itu sulit, berat. Tapi ada janji Tuhan di sana. Tabahkan hati kita, kerjakan dengan sekuat tenaga kita. Apa yang kita bisa, yang diremehkan orang dunia sekalipun, dianggap tidak ada pengharapan sekalipun. Kalau itu yang bisa dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat hatimu. Sehingga saya lihat balancing ya antara janji Tuhan. Itu kan janji Tuhan seperti mengangkat kita ngambang karena tempat tinggi. Itu harus balance. Hatimu yang di tempat tinggi, kakimu tetap napak di tanah. Bisa gak? Bisa. Karena itu roh kita, jiwa kita. Ada tempat yang tinggi, percaya janji Tuhan. Tapi melakukannya tetap mendarat di bumi. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu tidak hanya bicara, lihat bintang-bintang di awan. Di tempat yang tinggi. Lihat Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang bisa saudara injak, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya kenal ayat firman Tuhan tapi gak pernah usaha. Itu namanya bukan ora et labora. Betul dapat janji Tuhan. Terus Ibu Julie Tamanik apain? Saudara, saya gak pernah membayangkan jadi penyanyi rohani. Hanya tahu nulis lagu dan memberikan kepada produser. Itu tadi yang lagu saya pertama yang dia kenal itu, bahkan namaku pun tak dikenalnya. Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu kan saudara. Artinya apa? Berikut-berikutnya itu gak ada masa depan saudara. Dari lagu-lagu yang Tuhan berikan kepada hidup saya. Gak ada yang bisa saya lakukan apapun untuk itu. Gak ada yang bisa lakukan Pak Bisar untuk itu. Tapi yang ada di depan apa? Ngajarin tim vokal, ya, tim singer. Itu yang ada di depan saya. Untuk ngajarin jadi harus gimana dong? Saya harus beri yang terbaik. Saya belajar vokal. Gak main-main saudara. Saya belajar vokal sama pelatih vokal ternama. Yang kalau dengar jalannya aja kita semua ketakutan. Jangan masuklah ibu itu hari ini. Jangan masuk ibu hari ini. Jahat kali ngomongnya. Sadis. Begitu pulang kita depresi semua saudara. Dapat ilmunya. Dapat rajin. Ngajar dengan rajin. Saya kan pernah saksikan ya, waktu saya ngajar tuh yang diajar gak rajin loh saudara. Untung gak ada lagi murid-murid saya di sini, udah pada di mana-mana pelayanan. Sampai saya tuh ada satu orang saudara, aduh dia yang paling rajin. Dia kalau diajar itu saya minta ampun saudara, mau menyerah. Setiap vokalis 3 not, gitu. Ulang lagi, udah parah saudara. Jadi saya harus ngajarin dia berulang-ulang. Itu kalau hari Sabtu jam 2 siang lagi latihannya. Free. Saya belajar bayar, yang dilatih saya gak kutip bayaran. Yang lain gak rajin. Ini orang rajinnya setengah mati. Saya sampai berdoa, Tuhan buatlah di hari ini tidak datang. Kenapa saudaraku? Karena saya gak tahan ngajarinnya. Saya gak tahu saudara, saya lagi diproses Tuhan. Karena saya harus ngajarin dia ratusan kali, mungkin ribuan kali saudara, sampai aduh udah kering kerongkongan saya. Akibatnya apa saudara? Suaraku yang terupgrade. Kan saya terus-terusan ngajarin dia yang rajin banget datang nih saudara. Akhirnya apa? Saya gak pernah bayangkan punya album rohani kan. Waktu punya album rohani sudah siap. Jadi itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu saudaraku. Rasanya gak ada hubungannya. Ngapain aku lakukan ini? Tapi kalau engkau ada di tempat tinggi, fellowshipmu ada di tempat tinggi, kan kakimu napak di bawah, kerjakan yang kau bisa, maka itu siaplah terima segala berkat kebaikan Tuhan. Oh, tapi saya buat kesalahan. Apakah masih ada masa depan di tengah kesalahan? Saya terkesan sekali ya, dulu ada seni tradisional Jepang namanya kintsugi. Kintsugi ini apa saudara? Keramiknya pecah. Saudara kalau punya keramik pecah diapain? Dibuang kan? Buat apa? Gak bisa dipakai. Tapi keramik pecah ini dilem, diperbaiki lagi, pakai
lem yang bercampur bubuk emas. Jadi artinya Dunson ini menjadi ternama. Artinya apa? Bukan menyembunyikan retakannya, justru menonjolkan retakannya, menciptakan keindahan baru. Mungkin kita pernah ngambil keputusan. Mungkin kita merasa bodoh sekali, mungkin kita merasa lalai. Ada hal yang tak baik kita lakukan. Tapi datang kepada Tuhan. Amin. Dia adalah ahli yang paling ahli untuk membuat yang tidak baik menjadi baik. Kalau tukang periuk bisa membuat menjadi hal yang baik periuk yang sudah tidak punya masa depan. Bagaimana dengan aku, kata Tuhan. Nah, ini lebih bernilai buat saya, saudara. Karena tembikar ini yang ada di foto ini yang buat anak saya, saudara. Ini Nesa yang bikin. Waktu itu kami lihat ada quote ya tentang ini ya. Kita terberkati sekali. Dia banyak mengalami pergumulan selama di Singapura. Up and down pekerjaannya, tekanan yang hebat sekali, saudara. Sangat tertekan sekali. Tapi kami sebagai orang tua bangga kepada dia. Karena apa? Karena seberat apapun dia tetap lakukan. Dan dia cari. Jadi dia cari tempat belajar bikin tembikar. Carinya yang kintsugi. Terus saya tanya sama anak saya, gimana cara bikinnya, nak? Kita dikasih tembikar, udah gitu kita disuruh pecahkan. Tembikarnya masih bagus. Anda bisa bayangkan filosofinya? Tembikar itu masih baik di tangan kita jatuhkan. Pecah, kemudian kita yang ngelem. Artinya, Tuhanlah yang merekatkan kesemua menjadi baik, tapi kita tetap yang harus menjalani. Dan lihat, ini bukan temuan katanya dari kepercayaan di sana. Biksu-biksu di sana, no. Dulu, Tuhan sudah ngomong waktu Yusuf, amin. Kejadian 50 ayat 20, orang mereka-rekakan yang jahat tetap hidupmu. Tapi aku mengubahnya, membuatnya menjadi kebaikan. Kita ini kintsugi di mata Tuhan, saudaraku. Direkatkan lagi, malah jadi mulia. Lemnya dari emas, ada sesuatu yang mulia di sana, saudaraku. Jadi semangat, ayo lakukan. Berikan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Saya mau saksikan ya, ada jemaat kita di tempat ini. Bagi saya, tanpa dia sadari sekeluarga, Tuhan menorehkan sesuatu di dalam hati mereka. Apa yang mereka percaya tentang firman Tuhan. Ketika saya melihat hidupnya, apa yang mereka lihat sebagai buah pelayanan dari GBI Menteng itu juga tertoreh dalam hati saya. Waktu saya ke Lampung saya bagiin. Keluarga ini dulu datang ke gereja kita, itu tidak punya apa-apa. Untuk ongkos kembali aja gak punya. Belum percaya Tuhan Yesus. Kenal Tuhan minta dibaptis. Pernikahannya minta diberkati. Kerja dari apa yang ada. Penghasilan sederhana. Beberapa waktu kemudian ketika kunjungan mulai meningkat kehidupannya. Sudah ada rumah kontrakan. Tempat kos. Sudah pakai spring bed. Sudah ada AC. Berjalan dengan Tuhan, mereka teguh beribadah. Kalau ada di Jakarta mereka usahakan untuk datang. Tentunya bukan orang sempurna juga, saudara. Tapi saudara lihat, ketika engkau memilih tempat tinggi dan mempercayai apa yang Tuhan bicara, dan kemudian kau lakukan, makin meningkat, makin diberkati. Ada kisah-kisah juga, harunya, daunnya juga ada. Tapi kemudian kembali lagi kepada Tuhan. Kita gak pernah tahu, mereka jarang kesaksian. Tapi suatu ketika mereka bilang, sudah lewat dari masa pergumulannya. Ada satu mungkin gak tahu kecelakaan dalam pekerjaan. Dan kemudian mengakibatkan kerugian kepada perusahaan. Dan bapak ini disuruh pergi ke Lampung. Tempatnya juga bukan kota besar kalau gak salah ya. Tapi waktu datang ke gereja dengan hati yang resah, galau di hari Natal. Hanya dengar ayat dari tempat yang kecil, Bethlehem. Tempat yang kecil dan yang terkecil di Bethlehem. Lahirlah juru selamat. Itu memberikan pengharapan. Karena tempat yang mereka datangin ini kecil. Gak ada pengharapan di sana. Marketing, gimana caranya? Tapi saudara, buah daripada ada tempat yang tinggi. Dipercayai. Dilakukan. Rasanya kalau mau berhasil jangan di tempat seperti ini. Ini gak mungkin. Tapi saudara lihat, satu kalimat dari firman Tuhan
Itu bicara tempat tinggi, dipercayai, kakinya berjejak di atas pasir, di atas tanah, dikerjakan. Dia bilang terjadi keajaiban yang gak pernah mereka bayangkan. Apa yang terjadi saudaraku? Ada orang yang tiba-tiba entah gak tahu gimana, disuruh Tuhan untuk bantu, marketingin, bantu cerita-cerita sama orang tentang, padahal tadinya kayaknya gak mungkin orang itu berjabatan lebih tinggi, gak ada hubungannya juga. Diomongin kemana-mana, jadi orang pada beli sampai mereka dapat bonus. Bisa jalan-jalan ke luar negeri kalau saya gak salah di akhir tahun. Dan mereka saksikan waktu datang. Selesai sampai di sini gak ceritanya? Enggak saudara. Orang yang pekerja keras, anaknya juga pasti akan bekerja keras. Anaknya ikut kursus Korea saya yang lewat Zoom. Anaknya ini bikin saya pusing saudara. Karena kalau saya kasih PR, tutup Zoom, belum sampai saya baru mau bikin teh, mau lanjut ke kelas berikutnya, PR-nya udah selesai. Langsung ting gitu bunyi WA saya. Berarti kalau ada PR langsung dikerjakan. Ada PR langsung dikerjakan. Diajari cari Tuhan, suruh pelayanan, mau. Ada punya dream, sekarang anaknya sekolah di Korea saudara. Bayangkan dulu datang bertahun-tahun yang lalu, bertahun-tahun lalu gak punya harapan. Dan saya yang lebih kaget lagi saudara, waktu ke Korea dapat scholarship itu di tempat universitas yang baik, susah masuk sana. Saya pergi keluar kota, ada orang kaya, anaknya juga pengen sekolah ke Korea. Gak dapet loh saudara tempat seperti dia. Punya uang, punya segala satu, gak dapet. Tapi ada orang yang sederhana, pola pikirnya mengandalkan Tuhan, percaya pekerjaannya itu ada dalam Tuhan, lakukan semua yang mereka mampu. Sekarang anaknya sekolah di Korea. Saya cuman kesaksian biasa saudara. Saudara tahu yang dengar? Nangis-nangis. Jemaat Tuhan yang dengar nangis-nangis. Kenapa? Mungkin mereka juga lagi kesulitan, gak ngelihat jawaban terobosan. Sampai selesai ibadah masih pengerja masih nangis-nangis. Jadi artinya kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini sudah jadi orang sambil lalu bisa baca. Saudara tangkap ini? Di tempat tinggi, kau percaya janji Tuhan, kau lakukan di tempat yang rendah, maka siap-siap hidupmu jadi berkat. Gak pernah khotbah, tapi cerita kesaksiannya memberkati orang-orang yang belum pernah dia lihat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab itu saudaraku, ada waktunya menunggu, amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mungkin kalau anak-anak di sini masih remaja, berpikir apa sih enaknya ikut Tuhan? Percayalah, orang tuamu pun dulu juga berpikir yang sama. Tapi kenapa sekarang orang-orang tua pada gigih mencari Tuhan? Karena sudah ngalami dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita habis. Dalam penantian, Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi bicara tentang penantian. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Apa yang Tuhan perlihatkan di tempat tinggi, apa yang dia lihat, orang Israel tertunda sekian lama 40 tahun, terjadi gak saudara? Terjadi. Dan biasanya orang yang nunggu itu selalu merasa waktu menunggu itu lebih lama dari waktu seharusnya. Ya apa ya? Nunggu itu kan rasanya lama. Tuhan terlambat gak? Enggak terlambat. Walaupun dikatakan seperti berlambat-lambat, nantikan karena tidak menipu, ada saatnya. Jadi saudara lihat, prinsip penantian itu harus di tempat yang tinggi. Ayat yang paling populer, ayat terakhir saudaraku, ini selalu dibagikan untuk orang yang menunggu tempat tinggi. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, katakan bersama, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Ini prinsip penantian. Bagaimana prinsip penantian? Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Bukan kita yang terbang, kita dibawa ke pak sayap Tuhan, amin. Berarti kita dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Tuhan janji, kalau berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, belum lihat apa-apa, dalam fellowship dengan Tuhan, ada repeat ayat menguatkan, gak pernah akan menjadi lesu dan lelah. Nah, selama ini saya selalu membayangkan gini loh saudara. Kalau kita di tempat tinggi, kita lihat semuanya, oh persoalanku jadi kelihatan kecil. Kan sering gitu ya saudara. Kalau di tempat tinggi, dari pesawat, lihat rumah kayak kotak korek api. Kan gitu saudara. Saya dapat pengertian yang baru waktu pergi sama Pak Binsar ya, Pak Gembala ke Cina. Kita naik glass bridge. Saya sebelum naik glass bridge itu udah lihat di YouTube. Anggap enteng lah. Oh,
Apa itu takut-takut kan, takut-takut orang kan, anjing aja takut kan saudara. Naik di situ kan karena lebih 300 meter dan lihat dengan mata kepala sendiri di bawah gitu loh saudara. Waktu saya sampai sana saudara, saya yang ketakutan saudara. Kayaknya walaupun ada kacanya mau ngelangkah tuh kayak mau jatuh. Jadi Pak Binsar juga kan aku takut juga, tapi syaratnya gimana? Jangan tengok ke bawah, tengok ke atas. Jadi saya mulai, kan saya pengen foto saudara, kan bikin konten saudara ya. Tapi gak berani ke tengah situ, gede saudara. Gak berani, mau berbaring itu gak berani. Kayaknya mau nyebur ke bawah saudara. Kebanyakan orang dari kiri kanan itu ditutup. Jadi orang bisa jalan. Gak kelihatan bawahnya. Yang tengah ini jarang orang mau bisa jalan saudara. Terus Pak bisa jalan gini. Nengoknya jangan ke bawah, ke atas. Itu yang Daud bilang. Aku melihat Tuhan, Dia ada di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Kenapa kalau lihat ke bawah merasa mau jatuh? Karena masalah itu kalau engkau lihat dia punya daya gravitasi. Dia akan tarik engkau lebih lagi ke permasalahanmu. Lebih kuat. Kalau kita lihat ke bawah, kenapa kita takut? Ada gaya gravitasi, amin. Nah makanya kita harus lihat, kita ditopang, jembatannya kokoh. Kalau kita lihatnya nggak ke bawah, kita nggak kena gaya gravitasi daripada persoalan, daripada bumi. Maka kita bisa jalan terus. Bisa nggak sampai ujung? Bisa, saya bikin konten saudara, ujung ke ujung saya jalan saudara. Jalan tapi nggak pernah nengok ke bawah. Jadi artinya apa saudaraku? Semua akan punya persoalan, amin. Tim Persemasi menaik ke atas. Ayo datang sama Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kita ada dibawa ke tempat yang tinggi sama Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Kalau engkau lepaskan, artinya apa? Kau jalan dengan pandangan mata manusia. Kelihatannya kau berhasil, ketikanya kelihatannya kau dipromosi, tapi itu tidak ada perlindungan dari tempat yang tinggi. Berbahaya saudara. Sedikit saja kita digoyang, jatuh kita. Tapi ketika kata Daud, banyak persoalanku, tapi ku lihat Tuhan ada di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Mari kita datang kepada Tuhan. Tahun yang lalu Tuhan, kami mungkin banyak mengalami air mata, duka cita, pergumulan. Tapi akhirnya kami lewati juga tahun itu Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan. Tahun 2026 ini ketika kami ada tempat tinggi. Dan kami lakukan apa yang kami bisa Tuhan. Janji-Mu seperti bintang dan di langit dan pasir di tepi pantai Tuhan. Kami menanti di bawah kepak sayap. Kekokohan Engkau yang membawa kami, memampukan kami terbang tinggi. Kami pasti akan bisa ya Tuhan melalui tahun 2026 dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa yang mencari kami. Where are you? Di mana Engkau? Ku mau memberkati Engkau. Mari datang kepada Tuhan.